Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matslubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'du. Baik, di sini hanya sekedar obrolan pinggiran tentang banyak sekali bagi yang awam, orang-orang yang awam memandang bahwa seorang yang sudah ma'rifatullah itu sesuatu hal yang luar biasa, hebat, dan lain sebagainya. Dan juga seseorang yang ma'rifat itu mereka berpandangan juga bahwa seorang ma'rifat itu adalah ilmunya tinggi, sakti tentang keilmuannya, ucapannya sekali terucap langsung terjadi. Memang itu masih dimaklumi, termasuk diri saya sendiri masih awam sama berpandangannya seperti itu juga. Tapi justru ma'rifatullah itu bagi orang yang sudah dikehendaki Allah adalah sesuatu hal yang biasa, sesuatu hal yang wajib ditempuh seorang muslim. Karena dalam agama Islam itu adalah awaluddin ma'rifatullah, yaitu awal beragama itu adalah mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, Tuhan yang kita sembah, bagaimana sholat kita? Tuhannya hanya sekedar hayalan akal, hanya sekedar yakin katanya-katanya, dan lain sebagainya. Dan juga banyak menyebut, mengatakan bahwa seorang yang sudah ma'rifatullah, dekat dengan Allah, mereka adalah sakti, ilmunya tinggi.
ucapannya sekali terucap terjadi, dan itu juga dimaklumi karena sesuai dengan tingkatannya dalam berpandangan. Dia menurut akal, menurut apa yang dilihat secara mata dohir, terbukti, dia menyatakan itu benar. Secara mata dohir, akal, dia luar biasa, itu disebut makrifat. Padahal tidak demikian. Seorang makrifat itu sesuatu hal yang biasa. Bahkan dia merasa tidak mempunyai apa-apa. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, dan banyak dosanya. Setiap saat seorang makrifat itu dibuka oleh Allah tentang kekurangan-kekurangan dirinya, kelemahan-kelemahan dirinya, kefakiran-kefakiran ilmunya, sehingga dia selalu beribadah dan mohon ampun kepada Allah atas setiap saatnya yang belum mampu maksimal untuk menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi seorang makrifat itu memang dalam perjalanan rohaninya, dalam menuju peralihan dari hati ke memasuki rohani, itu pasti banyak diberikan oleh Allah 90% berupa hadiah atau bonus, semacam kemampuan luar biasa, atau boleh dikatakan karomah atau maunah, atau juga laduni, yang diberikan Allah langsung tanpa belajar, tanpa ada guru. Dan maunah tersebut memang prosesnya luar biasa, hitungan detik langsung terwujud. Tetapi seorang yang mengenal Allah, ma'rifatullah, itu tidak seperti orang awam pada umumnya. Dia berpandangan kebalik. Walaupun dia diberikan Allah suatu kemampuan luar biasa, dia tidak sembarangan asal menggunakan. Kalau tidak ada perintah dari dalam ruhnya. Kalau seorang makrifat, karomah, ilmu laduni itu didapat langsung dari Allah lewat ruhnya dan tersimpan juga di dalam ruhnya. Beda dengan ilmu-ilmu kebatinan yang lainnya, ilmu kesaktian yang lainnya, ilmu kanurwagan, dan ilmu-ilmu kebal atau apa saja yang dapat belajar, yang ada gurunya, itu tersimpan di dalam hati, masih berdimensi manusia, masih berdimensi makhluk. Kalau ilmu laduni, karomah, itu sudah wilayah dimensi ketuhanan, ke alam ruh. Dia tersimpan di situ. Dia menggunakan hanya ada perintah dari dalam dirinya, bukan atas perintah keinginan nafsunya,
keinginan akuan makhluk atau keadaan atau keinginan orang lain, dia tidak bisa sembarangan menggunakan, kecuali ada perintah yang berkata dalam dirinya. Dia hanya digerakkan, bukan dia yang mengerjakan. Semua yang mengerjakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda lagi kalau ilmu pengetahuan. Kalau pengetahuan itu tersimpan di otak, dia udah hasil membaca, hasil belajar, hasil mendengar, dan lain-lain, itu tersimpan di pikiran. Jadi kalau ilmu laduni, karomah, ma'unah, atau mujizat sekalipun itu tersimpan di ruh. Jadi tidak sembarangan memakai kalau belum ada perintah langsung dari Allah, dari dalam ruhnya. Beda kalau karomah, laduni dengan mujizat. Kalau mujizat itu untuk khusus para nabi dan rasul. Karomah untuk para kekasih Allah, wali Allah. Kalau mujizat itu tujuannya untuk memberitahukan kepada yang di luar diri, kepada umatnya, menunjukkan bahwa dirinya itu adalah seorang nabi. Jadi keluar biasaannya seorang nabi dan rasul itu kadang ditujukan kepada umatnya yang masih ragu atas kenabiannya. Dengan mujizat itulah Allah memberikan kepada para nabi, para rasul untuk meyakinkan umatnya atau orang-orang yang masih meragukan tentang kenabiannya. Kalau karomah, ma'unah, atau semacam laduni itu bukan untuk ditujukan ke orang lain, ke khalayak umum. Hanya untuk ditujukan untuk diri sendiri, bahwa itu benar-benar dari Allah, dan bahwa itu menunjukkan tanda adalah kekasih Allah yang diberikan karomah, ma'unah, atau ilmu laduni dan semacamnya. Jadi bukan untuk ditunjuk-tunjukin pada orang lain, tapi keduanya ada kesamaan. Keduanya digunakan hanya ada perintah dari dalam diri, dari roh. Sama-sama, tidak sembarangan, tidak asal digunakan. Beda kalau ilmu yang dapat belajar, tirakat, puasa, ada gurunya, itu masih dimensi manusia. Makanya setelah belajar, setelah tirakat, mendapatkan ilmu tersebut tersimpan di hati dan bisa digunakan kapanpun, ya sesuai ilmunya untuk bermanfaat di dunia. Jadi orang yang ma'rifatullah itu menganggap dirinya tidak punya apa-apa, kosong, bahkan merasa banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak dosa, karena Allah setiap saat membuka. Sekecil pun kekurangan dia itu dibuka sama Allah, diperlihatkan. Makanya dia itu terus-menerus beribadah dengan sholat daim, dengan sholat fardunya 5 waktu, sholat sunnah malam, dan lain sebagainya. Beramal semampu
dia sebagai makhluk, walaupun sudah memasuki dimensi wilayah ketuhanan, yaitu roh. Jadi sekedar untuk pengetahuan saja bahwa seorang yang mengenal Allah itu bukan sembarangan menggunakan keluar biasaannya kalau tidak ada perintah dari dalam ruhnya. Dia takut, dia khawatir, mengatur-ngatur, merubah-merubah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Bahkan semisal terjadi kepada dirinya, dia lebih cenderung menerima dan menjalaninya serta bersyukur. Karena sesungguhnya seorang yang mengenal Allah itu kalau bisa dicabut karomah-karomah laduni-laduninya, memohon kepada Allah, karena itu di samping bonus hadiah sekaligus juga ujian. Kalau kita tidak bisa memegang amanah itu, kita ngikutin keinginan makhluk, keinginan nafsu, keinginan keadaan, kita buka praktek, banyak yang berobat, banyak panggilan, akhirnya lama-kelamaan berhasil di dunia, sukses, lama-lama kita berkurang dalam ketaatan kepada Allah, dan bahkan menjauh dari Allah karena lupa. Itulah yang dikhawatirkan oleh seorang yang sudah makrifat kepada Allah. Lebih baik kosong, tidak punya apa-apa, baik ilmu-ilmu semacam pengobatan, kanuragan, bisa ngilang, bisa jalan apa, itu bagi dia adalah suatu ujian, walaupun itu bersifatnya bonus untuk keduniaan, untuk menunjang tentang kemakrifatan dia. Allah menjaganya dengan itu diantaranya. Demikian, semoga bisa dimaklumi dan dipahami. Apabila masih banyak kekurangan, kekeliruan dalam penyampaian ini, kami sebagai manusia mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.